Misalnya bola ada warna merah, ada warna kuning, kemudian ada bola besar, ada bola kecil. Nah, tinggal kamu mau mengarahkan polanya ke arah mana. Ya kan? Kalau misalnya dua jenis bola yang ukurannya sama, cuma warnanya berbeda, itu kan berarti tingkat polanya sederhana. Ya kan? Bola yang ukurannya kecil sama kecil, tapi warnanya misalnya warna merah dan kuning. Berarti kan mengajarkan anak pada pola merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Ya. Atau gini, dasar dari pola itu adalah sorting. Ya. Sorting apa? Mengelompokkan. Ya. Ketika dia sudah kuat kemampuan mengelompokkannya, itu akan membantunya pada kemampuan dia untuk mengenal pola. Karena pola yang paling rendah adalah pola AA, versi Bu Wida. Pengamat dari analisis Bu Wida, ada pola yang paling sederhana yang harus dikenalkan pada anak, yaitu pola AA. Maksudnya apa Bu Wida pola AA? Jadi anak itu disuruh untuk menyusun, ya, dimana dari misalnya kancing nih, kancing ya, kancing. Kamu sediakan kancing, itu warna merah dan kuning. Ya, warna merah dan kuning. Anak itu disuruh untuk menyusun kancing tersebut, disuruh menempel kancing tersebut di sebuah kertas karton, ya kan? Yang kamu kasih garis lurus, paham? Paham? Nah, terus anak tersebut disuruh untuk menempelkan kancing tersebut di garis lurus tersebut. Paham? Kemudian yang kamu sediakan di mangkok tersebut adalah kancingnya itu adalah warna merah dan kuning. Kemudian kamu minta anak itu menyusun kancing, nempelin, kasih lem di garis tersebut. Ya, atau kancing tersebut anak ronce. Jadilah kalung warna merah kalau misalnya dikasih tali roncean. Tapi kalau misal di garis lurus, bisa kebayangkan, berarti garis lurusnya itu penuh dengan kancing warna merah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini adalah dasar pola. Nah, jadi bisa kalian pahami, mengajarkan pola pada anak, berarti kita di dalamnya itu masuk adalah kegiatan anak untuk mensorting. Betul tidak? Anak membandingkan juga iya. Betul nggak? Ya kan ada unsur membandingkan mana-mana kancing warna merah karena sorting, ketika kita melakukan sorting atau klasifikasi, ya otomatis kemampuan anak comparing itu juga kita masuk di dalamnya gitu loh. Jadi ketika pola ini adalah ada dua, yaitu ada comparing sama sorting di dalamnya. Ya, ketika kamu melakukan kegiatan melakukan pola, unsur membandingkan sama unsur sorting, ya mengelompokkan itu ada di dalam. Yes, paham? Nah, ketika anak sudah bisa paham, ya tadi unsur pola AA, karena unsur pola AA ini kan gini, contoh gini ya, tadi yang Wida suruh sorting itu kan warnanya kancingnya cuma warna ukurannya sama, cuma warnanya saja yang berbeda. Paham? Oke. Sekarang yang kedua adalah ada kancing besar warna kuning dengan kancing warna merah ukuran kecil. Ya. Oke. Terus saya minta Nafisa untuk menempelkan kancing yang warna kuning. Tadi kalau warna kuning ukurannya berapa? Besar apa kecil? Besar. Materinya berarti kan lebih berat, betul nggak? Maksudnya ada yang harus dipikirkan oleh Nafisa. Kalau tadi kancingnya ukurannya sama, warnanya merah dan kuning. Ya kan? Nah, kalau sekarang ukurannya beda, warnanya juga beda.
Paham? Ya, berarti yang kuning ini, berarti kan dia harus mikir, oh warna kuning yang ukurannya besar. Tempel. Walaupun sama pola AA-nya. Karena pola A kan maksudnya cuma satu fokus dia menempelnya. Itu yang disebut dengan pola AA. Ya. Dah. Kemudian pola AA lagi ada lagi. Misalnya saya kasih ya, ada di dalam mangkok tersebut ada ukuran kecil, sedang, sama ukuran besar. Oke. Di situ ukuran kecilnya adalah warna hijau, warna biru. Warna biru. Sedangnya juga warna biru. Terus yang besarnya adalah warna kuning. Saya minta Nafisa untuk menempel pola AA kancing warna biru yang paling kecil. Tingkatannya beda nggak? Dalam mensorting maupun membandingkan. Beda, betul. Tapi fokus polanya sama. Yaitu cuma menempel kancing warna kecil, warna biru. Tapi waktu dia mensorting, Nafisa mensorting, itu agak lebih, tingkat materinya lebih tinggi. Karena Bu Wida menyediakan ada 3 jenis kancing yang berbeda. Biru kecil, biru sedang, kuning besar. Paham ya? Nah, kemudian lagi Bu Wida kasih Nafisa, sudah mampu nih dia. Saya berikan lagi tetap pola AA. Ya. Kancing besarnya ada 2 jenis, ya, warna merah dan warna kuning. Sedangnya tetap warna biru. Kemudian warna kecilnya tetap warna biru. Saya minta Nafisa untuk mengambil kancing warna merah ukuran besar. Pola AA-nya tetap, dia hanya fokus ya menempel kancing warna merah ukuran besar. Tapi tingkat dari membandingkan sama sortingnya lebih tinggi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, hal seperti inilah yang kadang-kadang guru di lapangan itu tidak memikir sejauh itu. Berarti pola AA itu bertahap gitu ya, Bu? Ya, jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa anak ini misalnya sudah bisa, ya paling minimal 2 lah kamu uji coba dengan istilahnya tingkat kerumitan dari comparing maupun membandingkannya misal 2 kali. Nah, kamu tes, kamu tingkatkan menjadi pola AB. Pola AB itu apa seperti tadi? Kancing warna merah, kancing warna kuning. Warna merah, kuning, merah, kuning. Nah, pola AB-AB pun sendiri, ya, yang paling mudah adalah dengan dia hanya ukurannya sama. Misal sedotan aja ya. Sedotan ukurannya sama, cuma warnanya berbeda. Ya. Ukurannya sama, lingkarannya sama, ukuran panjangnya juga sama, cuma warna berbeda. Ya. Ya. Kemudian anak itu diminta untuk, dan di dalam mangkoknya itu cuma ada tersedia warna merah dan kuning. Ya kan, berarti kan tingkat melompokannya gampang toh, tingkat rendah kan? Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bun. Ya. Nah, jadi dia hanya tinggal memisahkan warna-warna merah, warna kuning, dan memasukkan. Mana dulu? Warna merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Nah, Bu, kalau levelnya AB-AB tingkat tinggi seperti apa, Bu? Ya, tadi misalnya,
Nah, ukuran sedotannya itu di dalam satu mangkok itu ada beberapa macam. Ada ukuran kecil, ada ukuran sedotan besar. Ya kan? Kemudian di dalamnya juga ada warna merahnya, ada warna merah, ada warna pink, ya kan? Sebentar, aku belum rekod. Maaf. Oh, sudah ya? Udah rekod belum? Sudah, Bunda. Saya Bun yang rekod. Oke. Nah, balik lagi. Nah, sedotan bisa kebayang sama kalian di dalam satu mangkok, ya, dalam satu wadah itu ada sedotan warna merah dan kuning saja, ya. Tetapi ukurannya beda. Ada merah dan kuning ukuran kecil, ada merah ukuran sedang, ya, sedang, merah dan kuningnya sedang, kemudian merah dan kuning ukuran agak lebih panjang dan ukurannya lebih besar. Ya. Berarti ada berapa pilihan di situ yang harus diklasifikasi? Ada 6. Kok 6, Wida? Kan tadi warna merahnya ada 3 jenis ukurannya. Ada kecil, sedang, besar. Yang kuningnya ada besar, sedang, kecil. Berarti kan ada 6 titik fokus yang harus dilakukan oleh anak. Paham? Paham nggak? Nah, kemudian kamu meminta dia untuk memasangkan pola AB-nya adalah merah besar, kemudian kuning kecil. Merah besar, kuning kecil. Polanya tetap sama, yaitu polanya cuma sederhana sebenarnya, cuma pola warna merah, kuning, merah, kuning. Ya kan? Merah ukuran besar, kuning ukuran paling kecil. Tetapi ketika dia memilih, ketika dia mensortir, itu tingkatannya lebih sulit dibandingkan dengan apa yang Bunda sebutkan yang pertama. Betul tidak? Betul tidak? Nima, paham? Roma? Paham, Bunda. Ya. Oke, jadi tingkat dari comparing maupun sortingnya itu lebih. Nah, kalau mau meningkatkan kemampuan anak membandingkan sama comparing, yaitu jadi semakin banyak benda yang harus dia pilih, ya kan, harus di ini kan berkaitan dengan kecepatan, ketelitian, ya kan, akhirnya, ya kan, memori, ya kan, bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini Bu Ida menekankan, ya, setelah anak mengenal pola AA, barulah dengan kuat ya sudah paham, barulah kalian menuju ke pola AB. Ketika pola AB sudah bisa, lanjut baru pola ABC. ABC bisa, baru tingkat ABCD. Karena untuk istilahnya, ketika anak itu sudah kuat AA-nya, maka AB-nya insya Allah bisa nih. Gitu. Ya. Tinggal ya waktu memberikannya, ya pakai tadi pemilihannya yang sederhana dulu comparingnya, membandingkannya. Baru nanti comparing agak tingkat tinggi. Mampu nggak anak itu? Nah, ketika anak itu mampu, baru ke tingkat yang ABC. Bisa ya, dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian baru one-to-one korespondensi. Tahu nggak one-to-one korespondensi apa maksudnya? Korespondensi kalau bahasa Indonesia adalah korespondensi satu-satu. Nah, tadi yang Bu Ida sebutkan itu adalah di luar dari berhitung. Ya, mengenalkan angka, bilangan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi comparing, terus mengurutkan serration besar kecil, kecil ke besar, kemudian
sorting atau mengkelompokkan, ya. Terus maupun pola atau pattern, ya, pattern itu di luar dari kita mengajarkan bilangan. Karena ketika kita mengajar bilangan, nanti yang lainnya itu kayak comparing, seriation, terus sorting, kemudian pattern, itu akan mengikuti gitu loh. Ketika anak sudah kuat tadi, comparingnya, seriationnya, kemudian sortingnya, patternnya kuat, akan menguatkan kemampuan anak pada mengenalkan konsep bilangan. Karena bilangan itu tidak bisa lepas dari mana paling banyak, mana paling sedikit. Betul tidak? Betul, Bu. Ya kan? Betul. Ya kan? Mana banyak, mana sedikit. Ya kan? Nah, Bu Wida, apa sih dasar apa sih maksudnya syarat sebelum saya mengenalkan simbol? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Sebelum mengenalkan simbol, pastikan anak itu bisa rote counting. Apa yang dimaksud dengan rote counting? Bisa berhitung secara urut, secara lisan. 1, 2, tanpa skip. Beda ya, kalau skip counting itu kan berarti 1, 3, 5, 10. Ya, oke, berarti anak ini sudah familiar dengan bahasa kata-kata angka 1, ini. Bahasanya. Ya, kosakata angkanya sudah ada beberapa yang masuk. Tapi rote counting-nya belum. Kalau yang disebut dengan rote counting, itu anak benar-benar sudah bisa secara urut menyebutkan bilangannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes ya, paham ya? Itu ya. Nah, setelah anak menguasai rote counting, barulah kalian mengajarkan pada anak korespondensi satu-satu. Atau berbarengan boleh nggak Bu Wida? Boleh, tapi bukan kepada kaitannya dengan angka. Karena kalau dasar korespondensi satu-satu ada juga caranya. Kalau misalnya kalian pernah lihat nggak LKA misalnya gini, ada gambar garpu, ada gambar sendok, ada gambar sepatu, ada gambar kaos kaki. Pernah lihat LKA seperti itu? Itu masuk pada korespondensi satu-satu. Anak menghubungkan antara mana kaitannya benda ini dengan benda, antara benda A dengan benda B. Jadi sebelah kanan dengan sebelah kiri, mana yang saling berhubungan. Bisa dipahami? Itu adalah salah satu dasar korespondensi satu-satu. LKA, korespondensi satu. Tapi tidak ada unsur mengkaitkan dulu kepada angka. Paham? Paham nggak? Yang tarik garis Halo? gitu, Bu. Iya, narik garis. Oh iya. Kita kan kalau itu narik garis gitu loh. Iya kan? Iya, Langsung Bu. garis-garis. Misalnya gini, paling gampang apa ya? Berarti Anak masih wujud misalnya benda. apa? Masih wujud benda, belum ada angkanya ya, Bu. Ya, belum ada angkanya. Jadi contohnya misalnya gini, ini binatang. Ini kepala binatang. Ada kepala sapi, ada kepalanya kucing, ada kepalanya ikan, ada ini gitu ya misalnya. Nah, di sebelah sisi kanannya itu adalah gambar badannya. Nah, anak disuruh untuk mencari menghubungkan kepala dengan badan. Misalnya seperti itu. Pernah ketemu nggak LKA seperti itu? Pernah kan? Atau misalnya ini gambar hewan, kemudian sampingnya kanan itu adalah rumah hewan tersebut. Ya, pernah kan? Nah, itu sebenarnya adalah dasar mengajarkan anak korespondensi satu-satu.
Ya. Mana sih yang ikan? Oh, rumahnya di akuarium. Kan dia menghubungkan. Ya, paham? Paham? Nah, itu paling simpel. Jadi ada kepalanya, ada binatangnya ada 4, rumahnya juga ada 4. Nah, nanti yang agak rumit lagi dikit adalah hewannya ada 4, tetapi rumahnya ada 5. Berarti ada 1 pengecoh. Nah, itu materi yang agak lebih tingkatannya tinggi. Ada pengecohnya. Yes, paham? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Terus kayak misalnya lagi, ada satu binatang, ya kan? Kemudian dikasih makan gitu ya. Misalnya gini, ada gambar apa binatang anjing gitu ya, ada 4 gitu ya. Ininya apa? Tulangnya itu ada gambar 5 gitu. Kan cuma suruh menghubungkan doang. Berarti ada 1 tulang yang tidak mendapatkan, masing-masing ada sisa 1 tulang. Paham? Karena tulangnya ada 5, anjingnya ada 4. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Ada gambar anjing. Tariklah garis, hubungkan anjing dengan makanannya. Ya kan? Nah, anjingnya ada 4, tapi makanannya ada 5. Ya kan? Bisa dipahami? Itu adalah korespondensi 1-1. Yang paling, itu udah agak tingkat tertinggi. Kalau misalnya paling gampang adalah anjingnya ada 4, makanannya juga ada 4. Ya, nanti agak tingkat tinggi, ya anjingnya ada 4, makanannya ada 5. Ya, terus kadang-kadang ada LKA lagi. Ada anjingnya 4, kemudian jenis makanannya ini udah beda-beda gitu loh. Ada ikan, terus kemudian daging, kemudian ada tulang, kemudian. Nah, di situ udah tingkat kerumitannya tinggi. Gimana? Karena dia harus mengetahui anjing suka makanan apa saja ya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bunda. Oke. Sekarang saya kembalikan pertanyaan kepada kalian. Apa itu korespondensi 1-1? Maksudnya apa korespondensi 1-1? Ayo Sri, apa? Dwi, Sri Dwi, ayo apa? Korespondensi 1-1. Atau kamu kasih contoh lah kepada teman-teman kamu. Apa sih kegiatan korespondensi 1-1? Seperti apa gitu? Gak usah takut salah, ayo. Semua di sini belajar. Ayo, Wi. Senangkap saya ya, Bun. Nah. Misalnya korespondensi 1-1 itu anak mencocokkan 1-1. Misalnya ada 4 binatang. Lah, itu makanannya ada 4. Lah, itu anak mencocokkan binatang sama makanannya. 1-1 begitu. Lah, kalau yang lebih rumit lagi, nanti ada binatangnya 5, makanannya ada 4. Lah, itu yang lebih rumit. Kayak gitu, Bun. Nah, jadi maknanya korespondensi 1-1 itu apa sih? Ayo lo. Koresponden itu apa sih pengertiannya? Ayo, Eli apa pengertiannya? Korespon. Ah? Himpunan. Himpunan apa? Himpunan A ke himpunan B. Ya. Memasangkan, Bun. Sebenarnya paling gampang adalah koresponden itu kan menghubungkan, Sesa. Ya. Iya. Ya, menghubungkan satu dengan satu lain
Ya, ya. Nah, untuk menguatkan koresponden satu-satu ini, ya, itu apa sih koresponden satu-satu itu istilahnya nggak bisa langsung satu kali saja anak paham pada koresponden satu-satu, ya. Oke, Wida akan setelkan kalian gini. Kan ada misalnya gini. Oh, ini. Ada Wida megang apa? Pensil. Pensil. Ya. B. Inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Wida nyebutin satu, anak itu juga naruh pensilnya satu. 1, 2. Ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, pada kenyataannya, ya, makanya kalau misalnya berhitung anaknya ngaco, ya, jangan langsung aja, jangan dilanjutkan kepada menghitung dengan benda. Jadi harus pastikan dulu anaknya berhitung secara urut. Karena ketika dia berhitung dengan urut aja bisa gini loh. 1, 2. Dia nyebutin 2 tapi bendanya ada 3. Paham? Jadi ini perlu latihan bagi anak. Ketika dia nyebutin 1, 2, juga 2. Ini naruh cuma bendanya cuma 1. 3. Bukan aku nyebutin 1. Jadi nyebutinnya lama, naruhnya 3. Paham? Ini perlu proses nggak? Bagi seorang anak? Perlu. Nah, tambah lagi kalau misalnya dia rock counting-nya belum kuasai, jadi masih skip counting. Nah, bayangkan yuk. 1, 3. Itu ketepaan 3. Karena dia naruhnya. Tapi dari segi urutan dia salah, betul nggak? Ya, Iya, kan? Bu. Dari 1 sampai 3. Fatal nggak? Fatal nggak? Fatal. Jadi yang harus kalian latih, harus kuasai oleh anak dulu adalah kalau mengenalkan pada simbol adalah pastikan anak bisa counting, berhitung secara urut baik maju maupun mundur. Yes, paham? Oke. Nah, ini yang mau Wida minta kalian, ya, di dalam video kalian itu menjelaskan dasar-dasar matematika pada anak ini secara runtut tadi. Ya. Nah, Wida contohkan videonya, ya, video. Cuma kan ini bahasa Inggris. Nah, tetapi ini materinya juga langsung ke materi yang menurut saya langsung ke skip pada geometri, sama mengajarkan geometri, kemudian data, kemudian ini, ya, saya akan tunjukkan kalian. Nah, ini video yang saya setelkan kepada kalian, ya. Di sini early childhood math, geometri, pattern, measurement, pengukuran, dan data analisis, ya. Ini memang materi yang istilahnya yang bisa diajarkan kepada anak usia dini. Tetapi tadi yang saya jelaskan, harus ada step by step-nya. Nah, PR kalian ini adalah step by step-nya. Yang tadi, ya kalian harus menjelaskan bahwa comparing dulu, habis comparing tadi, seriation, apa itu sorting classification, apa itu pola, apa dasar mengajarkan pola pada anak, harus apa menguasai apa dulu gitu. Paham ya? Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, oh ya, sorry. Saya mau kenalkan kalian. Ini adalah Douglas Clement ini adalah, jadi saya waktu S1 saya punya ketika diajarkan mata kuliah ini,
buku rekomendasinya adalah dari beliau, ya, Douglas Clement ini. Jadi orang ini sudah istilahnya, kalau di Amerika itu kayak misalnya dia melakukan penelitian tentang matematika itu dari istilahnya 30 tahunan atau 20 tahunan. Ya, yang terkait dengan anak usia dini. Jadi bukunya adalah Math for Early Childhood. Coba aja cari aja Douglas Clement. Nanti akan ketemu baik jurnalnya maupun adalah buku yang ditulis oleh dia. Ya. Nah, ini. Nah, cuma saya kan ini bahasa Inggris gitu loh. Yang saya pengen kurang lebih seperti ini gitu loh. Istilahnya kalian video kalian tuh bisa benar-benar bermanfaat untuk guru-guru PAUD se-Indonesia yang istilahnya yang sejauh ini menurut saya masih kurang memahami tahap-tahap dalam mengajarkan mengajarkan angka pada anak, dan istilahnya dasar-dasar apa saja sih yang harus dikuatkan mengenalkan math pada anak tuh apa saja. Jadi saya pengen video kalian tuh ada kalian ngomong, kemudian ada tadi PPT-nya, kemudian kalau misal tidak contoh kegiatannya itu, misal kalau video kan agak lumayan lama karena kan materi kalian banyak banget gitu ya. Jadi paling minimal adalah gambar, foto-foto. Nah, aku pengen kalian menampilkan seperti ini gitu ya. Tapi dalam istilahnya bahasa Indonesia. Paham ya Mas Wida? Jadi ini materi baik istilahnya balik buat kalian dan buat istilahnya tugas kalian ini akan bermanfaat banyak sekali buat guru-guru PAUD se-Indonesia. Ya, semakin jelas kalian memaparkan, ya, maka akan berdampak pada pengetahuan yang orang yang menonton. Bisa dipahami? Ya. Nah, gambar seperti ini contohnya, misalnya kegiatannya, gitu ya. Contoh kegiatan comparing membandingkan seperti apa? Cari di gambar-gambar Pinterest ya, Pinterest maupun ini ya. Kalau misalnya kalian punya foto-foto, ambil foto sendiri boleh Bu, boleh, akan lebih bagus lagi. Karena apa? Berarti kan istilahnya kita nggak menjiplak dari foto-foto luar negeri terus gitu loh, tetapi anak kita sendiri gitu loh. Ya. Although many rectangles have two wrong sides, short sides, some do not. Therefore, having two wrong sides. Ini dia menjelaskan bahwa persegi panjang dengan square, ya, persegi. Persegi itu bagian dari persegi. Ya, persegi panjang bagian dari persegi, tetapi persegi itu berbeda dengan persegi panjang karena sisinya kalau persegi itu ada 4 dengan ukuran yang sama, tapi kalau persegi panjang dua sisinya beda, panjang dan panjang, yang satunya lagi sisinya agak lebih kecil. Oke, tadi linknya sudah saya kasih Sri ya. Sri nanti dikirimkan aja video-videonya kepada teman-teman. Sudah punya gambaran mengenai apa yang Wida minta dari kalian? Tugas kalian kurang lebih seperti ini. Tetapi istilahnya kalian nggak langsung geometri, pattern, measurement, data analisis. Tapi yang tadi Wida jelaskan, yaitu menguatkan comparing anak, membandingkan, kemudian seriation-nya, setelah seriation-nya terus ya sorting classification-nya, habis itu baru pattern-nya. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah,
Ini tuh buat kalian, paling buat kalian gini, bingung kali. Bu, aku harus pelajari dulu dong. Nah, betul nggak? Bu, ini artinya apa? Betul nggak? Betul nggak? Iya nggak? Iya, betul sekali, Bunda. Nah, Iya, Bu. berarti tugas ini selain melatih bahasa Inggris kalian, juga istilahnya, ayo perbanyak istilah kita memperkenalkan konsep matematika dasar untuk anak usia dini. Itu gimana sih cara ngajarinnya? Step by stepnya tuh. Nah, terus materi apa saja yang bisa diajarkan pada anak usia dini? Itu yang mau istilahnya, ayo kita benarkanlah pengetahuan pemahaman guru-guru se-Indonesia. Ini yang mau istilahnya dan pada diri kalian sendiri gitu loh, aware kepada bahwa stepnya matematika seperti ini ya, nggak sembarangan ya. Gitu. Sudah cukup? Cukup ya ini ya, nanti ditonton sendiri ya. Oke, saya akan menyetelkan yang tadi sorting. Children's understanding of measure progress begins by teaching them to make correct comparison. Nah, ini yang saya mau lihat, rote counting sama korespondensi satu-satu. And we're going to talk about methods. One thing to know is, okay, so this is 1, and this is 2, and this is 3, and I understand that recognizing the symbol is important. You know, they need to know that, and that's great. There are other math concepts that are also important that we want to talk about. Memang penting dalam mengenalkan bentuk simbol angka, tetapi ada materi lainnya yang harus dikuatkan. Nih. Tuh, datang yang pertama dulu. Nah, ini loh, korespondensi satu. Of course, when they first start to see it, it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They know that they're supposed to have a number with block button. But then when it really gets on there, it says the 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So those are all very important. Another math concept that is very important that you might not think about, well, you do a little bit, but you might not think about it this far. But it's sorting. Sorting is a very important math concept. So an easy way to start to sort is by color, right? Dengan cara warna. Red one, here's yellow one, blue one. Okay. What about by another attribute? So we draw the brown one together. So they're starting to see a different attribute. They're starting to notice something different. The brown one and where? Now, can they sort by 2 attributes? Color and shape. So we go around with Ya itu materi tadi ya, makin berat, yaitu tadi misalnya dia harus mengelompokkan misalnya warna hijau berdasarkan bentuk. Ini hijau yang bentuknya persegi 4, lingkaran, yang satunya lagi misalnya bentuknya, ya itu kan otomatis sudah agak lebih tingkatannya tinggi untuk sortingnya. the patterning comes in. So if you got card, Ini tingkatan sulit yo, polanya, lihat. Merah paling besar, terus biru-biru. Ini pola ABC ya? ABC berarti ya? stuff like that. So those are just some different math concepts that if you wanted to teach your children or young children go to get to kindergarten, some of those things that need to happen. Besides just the 1, 2, 3, 4. Have a great day, Michelle. And again, Nah, sekarang gue tanya sama kalian. Dari video yang pertama tadi Douglas Clement tadi sama yang ini, kira-kira yang enak kalian tampilannya yang mana? Yang punya Douglas Clement kan? Karena ada tulisan juga, betul nggak? Kemudian ada contoh juga. Nah, ini kan dia cuma ngomong doang. Nah, kalau kalian bahasa Inggrisnya
istilah masih limited edition agak bingung gitu loh ya. Kalian hanya memperhatikan gambarnya tok gitu loh. Ya, paham ya? Tapi kalau misal Douglas Lemon tadi ada tulisan, kemudian pemaparan, kemudian dibantu oleh tulisan, kemudian ada juga slide PowerPoint-nya, kemudian ada gambar-gambar yang menunjukkan istilah contohnya apa, seperti apa bentuknya. Itu kan memperjelas. Nah, kurang lebih itu yang Ibu Ida inginkan, yang kalian tampilkan di situ. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian ini cukup jelas. Bu Ida mau nonton yang ini tidak, Bu Ida belum nonton. Number and operation. Jadi number and operation itu memang jadi setelah row counting, kemudian setelah row counting itu nanti ada namanya one-to-one korespondensi. Nanti ada lagi whole number. Ya. Jadi banyak sebenarnya tahapan step by step-nya, istilahnya menuju mengenalkan anak pada pertambahan maupun pengurangan itu ada, ya. Ada dasar-dasarnya. Welcome to a brief discussion on how to support number and operations with young children. Kalau kalian mau ini, coba cari tentang number and operation. How to teach number and operation in early childhood. There are 5 recommendations in the practice guide, and all are based on systematic review of research conducted by researchers and practitioners with expertise and experience in early math development. We will discuss recommendation 1, which suggests that we teach children number and operations with developmental progression. So what do we mean by teaching children through a developmental progression? In order to effectively instruct the students and support them in moving to the next step of the progression, teachers must know what skills children already possess. The developmental progression is simply a sequence of learning that provides teachers with information on what these steps along the developmental path are. Developmental progressions exist in many math topics. However, recommendation 1 in the practice guide, expert researchers and practitioners present the topic of number knowledge in one particular sequence. Some math curricula and assessments will provide other examples of different developmental progressions in math, such as measurements and shapes. Expert researchers and practitioners suggest 5 steps. Carry out recommendation 1. The first step of developmental progression is to provide opportunities for children to practice recognizing the total number of objects in small collections, 1 to 3 items, and labeling them with a number word without needing to count them. The ability to recognize the number of objects without counting, also known as pseudocopying, is critical for children to learn more complex skills, including counting larger collections and eventually adding and subtracting. Teachers can model pseudocopying for children easily throughout the day. Instead of asking a child to put on gloves to go outside, say, put on your 2 gloves, or gather any small collection of objects, 1 to 3 boxes or counters, and ask, how many objects do I have without counting? During mealtime, ask children to quickly name, without counting, how many pieces of snack they have on their plate, or how many cups or napkins are on the table. It's a good idea in practicing pseudocopying to start with a small set of just 1 to 3 objects that are the same, and then move to larger sets of objects. Once children get the hang of it, introduce objects that are the same but in different attributes, such as or a more general concept of number. The practice guide also provides instructions for a simple hiding game to practice pseudocopying with small groups. The second step in the developmental progression under recommendation 1 is to promote accurate one-to-one counting as a way to identify the total number of items in a collection. You may hear children recite in order in some cases. However, correctly counting the
collection of objects can be a challenging step in the developmental process. Teachers can model one-to-one counting, beginning with small sets of 1 to 3 items, and repeat the last number word used for the counting symbol. Younger children who are familiar with small sets of numbers will begin to learn the counting method for answering the question, how many? Eventually, children will count larger collections accurately, and with practice and support, they will figure out that the last number in a set is the same as the total number without having to count. Teachers can challenge children by asking them to count things other than objects such as claps, stomps, or hops. At the end of each counting session, be sure to ask children, how many did you count without counting, to support the development of cardinality. Or try playing the simple game of how you count that have been counted with the hidden stars game. It is common for children to make counting errors assisting our learning. Practice guide provides suggestions. The third step in the progression under recommendation 1 is to provide opportunities for number work and counting and compare ones. Once children are able to accurately use sleep types or counting strategies to answer how many objects are in a collection, they're ready to compare numbers. First, children need to have a vocabulary understanding of comparison words. At mealtime, ask which place has more or fewer grapes. After children respond, it's a great opportunity to discuss what more and fewer mean. Second, provide examples for children to compare when amounts are equal and explain what it means to have the same amount of something. Once children are comfortable making verbal comparisons, encourage them to use counting to compare the size of things. For example, children can practice making comparisons while playing games that involve keeping score. Children can also mentally engage number words in the number list. Children can see which numbers are more or fewer based on the positions of the numbers on the list. A number list helps children see the numbers earlier and later in the list represent the smaller or larger collection. The fourth step in the developmental process under this recommendation is to encourage children to label collections with number words and numerals. Once children have recognized how teachers can introduce numerals as a way to represent a point. Sometimes children may already recognize numerals in the world around them before they're able. However, once children have a foundation for understanding number and counting, it may become easy for them to learn about them. Teachers can add collections of objects around the classroom so that children start to learn, for example, the object and spoken word represent the same thing. For children who do not yet recognize the role, teachers can put dots next to the role. For children to count and figure out what the numeral indicates. The practice guide provides directions to play the game, concentration, numerals, and dots, which can help children practice identifying and reading. The last step in the development progression under recommendation 1 is to encourage children to solve basic problems once they develop fundamental number skills. Children can use their sympathizing, counting, and comparing strategies to perform simple adding and subtracting tasks. Children can apply counting strategies by combining the removed objects with groups and then count to figure out how many they have. You might try presenting more difficult problems like larger sets of objects as children problem solving develops. Everyday routines provide opportunities for children to solve problems too. Impacts are great opportunities for children to make authentic comparisons using adding and subtracting or more or fewer. As children receive or eat their snacks, they can count how many pieces they have. Depending on children's counting skills,
Ask questions such as, how many will you have after I give you one more? Or, how many will you have if you share it? Because the number of snacks will naturally change, what the field is provide good practice for understanding comparisons of more and fewer, and combining or removing objects. For further information related to teaching activities, please take some time to review this book. Oke, itu. Jadi memang PR kita itu agak lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian mau lebih paham banget sebenarnya gampang ya. Cuma memang agak karena itu tadi banyak materinya di bahasa Inggris. Coba kalau kalian cari itunya lewat pakai bahasa Indonesia. Kira-kira banyak nggak di YouTube? Banyak nggak? Coba ya kita cari ya. Matematika untuk anak TK. Coba. Oh, yang ada penjumlahan, ya, ini PAUD Excel Taman Semban dan Indah lumayan, dia sudah, oh ini ada pertambahan lagi, sudah ke arah pertambahan. Mana yang dasar istilahnya, oke, ini coba ya, dari bayi mengajarkan matematika dan IKI, ini satu ya. Yang lainnya coba, semua larinya langsung ke berhitung ke arah pertambahan. Ya. Tuh, berhitung. Konsep bilangan. Ya. Matematika. Coba ya, kita lihat yang tadi. Mengajarkan matematika sejak bayi. Coba aku pengen lihat sih seperti apa. Lazada Imlek Sale 5-12 Februari, beli sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Good Momies, ketemu lagi sama Elsie. Di video kali ini saya mau sharing tentang kegiatan math atau matematika buat anak-anak kita. Simak yuk. Oke, kegiatan matematika apa sih itu? Kenapa anak bayi udah ikut matematika sih? Tenang. Saya tidak menyarankan anak-anak kita dipecut supaya pintar matematikanya, enggak gitu. Tapi kita mencari cara gimana caranya supaya anak kita tidak takut sama matematika. Jadi sebelum anak-anak kita mulai belajar tambah kurang, ada konsep-konsep. Nah ini yang mau saya Bu Wida mau. Nah, ini yang mau kita sampaikan gitu ya. Konsep angka yang pertama, yang kedua ada konsep bentuk. Nah, Wida nggak mau seperti ini, tetapi yang tadi dijelasin comparing, kemudian tadi apa itu mengelompokkan, kemudian mengurutkan, kemudian pola, terus baru ke arah kepada road counting, kepada mengenal angka. Mengenal angka itu syaratnya apa dulu? Yaitu road counting. Ya. Saya dulu sering main sama Zack misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Nah, itu kan mengajarkan road counting, tapi dia nggak menyadari bahwa itu adalah bahasanya adalah road counting, yaitu berhitung secara urut, gitu kan. Pelan-pelan aja kita bangun ke sana. Lalu bisa juga dengan kita membacakan buku. Tidak harus buku tentang angka ya. Ini kan sebenarnya comparing. Nah, ini berhitung. Nah, berhitung sambil baca. Nah, ketika dia bisa menunjuk ini, berarti dia kemampuan korespondensi satu-satunya sudah cukup bagus untuk si anaknya ya. Ibu atau lagu balonku ada 5, kan bisa dihitung tuh 5 apa aja. Jadi akrabkan keliling anak dengan konsep angka tersebut. Sediakan juga mainan-mainan yang ada konsep angkanya. Jadi misalnya nih puzzle ada angka 1 sampai 10-nya supaya mereka akrab dengan lambangnya. Kalau
Tapi dia ini fokusnya ke angka ya, fokusnya ke angka. Kalau ini mereka lihat, jadi sambil main mungkin kita sambil lihat, itu yang angka. Ini penguat kegiatan ini sebenarnya menguatkan apa anak untuk apa ya, mengenal pada simbol angkanya untuk menguatkan. Jadi kayak biarkan mereka secara tidak langsung belajar pelan-pelan. Saya juga punya buah-buahan ini, saya beli online, belinya udah lama banget. Dan ini tadinya saya buat memperkenalkan ini. Ya, ini mengenalkan data. Ya, sebenarnya kegiatan ini adalah mengenalkan data. Data sederhana yaitu statistik. Kalau kalian coba lihat ya, ini adalah bentuk statistik. Ya. Satu sih, jadi statistiknya ada satu dan seterusnya. Jadi dia bisa secara visual melihat kalau angka satu itu lebih sedikit dari angka dua. Ini mengenalkan data statistik sederhana. Itu yang tadi. Ya nggak harus pakai buah-buahan ini sih sebenarnya. Pakai apa aja ada di rumah good morning. Saya itu misalnya pompom atau misalnya sereal atau ya pokoknya sekreatifnya kita lah ya. Saya juga ngeprint monster dan monsternya saya kasih makanan penghapusan. Jadi penghapusnya ini bentuk makanan-makanan lucu gitu kan, seperti jagung, bentuk wortel dan lain-lain. Jadi saya bilang saja, yang ini monsternya mau minta satu makanan. Coba taruh satu gitu. Yang ini mintanya 4 saja. Nah kan untuk belum paham banget, kadang-kadang monsternya dikasih itu semua penghapusan satu monster. Nggak apa-apa, namanya masih belajar ya. Nah, pokoknya. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Sebenarnya kalau misalnya dia paham, berarti anaknya masih belum kuat mengenal korespondensi satu-satunya atau belum memahami banget tentang konsep bilangan gitu loh. Kalau lebih dari itu, udah bukan 4 lagi. Gitu kan, pokoknya pelan-pelan aja. Sama seperti hal yang mengenai angka, mengenai bentuk juga merupakan konsep matematika awal yang bisa kita ajarkan ke anak. Kenapa? Karena salah satu cabang matematika adalah geometri. Dan untuk mengerti geometri, sebelum mereka mengenal bagaimana caranya menghitung volume dan luas permukaan, mereka harus mulai dulu bentuk aja, kita sediakan buku tentang bentuk, atau kalau kita jalan-jalan sore, kita bisa tunjuk. Nah, itu jendelanya bentuknya persegi panjang. Atau enggak, bentuknya ternyata bentuknya persegi ya. Cara mainan klasik untuk mengajarkan bentuk titik etik adalah balok mainan. Jadi baloknya kan harus macam-macam ya bentuknya. Ada yang bentuk tabung, ada yang bentuk persegi panjang, ada yang bentuk pengalingkaran, ada yang bentuk prisma segitiga. Dan si anak ini bisa mengenali bentuk-bentuk itu dan lama-lama belajar. Jadi saya tuh suka melihat belum ngerti kalau yang segitiga itu di bawah, yang kotak, nggak bisa ditaruh di atas dong, pasti jatuh. Nah, itu dia pelajari sambil main. Lama-lama dia ngerti sih, yang segitiga sama setengah lingkaran, terus taruh paling atas buat jadi atasnya. Selain itu, saya juga punya mainan dari Gabus ini yang saya beli online juga. Nah, kita bisa minta feedback untuk sorting, misalnya kumpulin yang bentuk lingkaran di sebelah sini, kumpulin yang bentuk segitiga di sebelah sini, dan seterusnya. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah konsep klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi ya, pasti berfokus lebih contohnya tentang sorting kan. Entah itu sorting berdasarkan bentuk, entah itu berdasarkan warna, itu awal dari si anak belajar klasifikasi. Nah, di sini saya nge-print, sebenarnya saya cari penghapusnya dulu. Jadi saya cari penghapusnya dulu seperti ini, lalu saya lihat bentuk-bentuknya. Lalu saya cari di internet bentuknya yang mirip, dan saya print. Jadi bisa aja saya minta guys untuk ini dosa, domba di mana temennya, ada di sebelah sini. Lama-lama dia bisa. Bisa juga klasifikasi berdasarkan warna. Tadi mainan yang buah-buahan kecil tadi banyak apelnya. Dan apelnya kebetulan ada 2 warna, warna merah dan warna hijau. Jadi saya minta dia menggolongkan kumpulkan warna yang merah dan kumpulkan warna hijau. Dan entah kenapa, ya tahu kenapa, mungkin karena terlalu sederhana dan dia merasa ini atau gimana. Kenapa dia lempar-lempar dan dia tuh nggak pernah mau mengklasifikasikannya apa deh.
したらあんまり変わらない。Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Cukup jelas? Cukup jelas? Bunda, Zaratun ingin bertanya, Bunda. Ya, oke. Apa tuh? Iya, monggo. Silakan. Oh, enggak, Bun. Jadi kurang lebih konsepnya seperti yang video barusan nih, Bun. Cuman lebih ke step by step-nya gitu nih, Bun. Oke, jadi kayak misalnya kalian istilahnya kayak yang tadi sebenarnya double claimant tadi loh istilahnya yang aku pengenkan ya. Seperti misalnya materi sebelum mengajarkan anak apa sih? Aku pengen kita ngebahas tentang berhitung dulu gitu loh. Jadi ada dasar yang harus yang istilahnya dikuatkan pada anak gitu ya, seperti tadi comparing, membandingkan, kemudian sorting ya, mengelompokkan, kemudian seriation yaitu mengurutkan dari besar ke kecil, kemudian lanjut kepada pola, kemudian nanti baru kepada berhitung. Nah, ketika berhitung ini pun juga ada step-stepnya, ya kan? Step-stepnya saya sebentar tak cariin. How to teach, bahasa Inggris semuanya juga ini sih. Kalau kalian mau nyari, ya. How to introduce number to addition. Ini tadi ya, udah ya. Nah ini. Ya, ini ditonton dulu ya, yang ini. Terus, nah. Penting sekali mengajarkan kita memahami tentang number sense. Ya, sense itu apa ya? Sensitif terhadap angka gimana ya? So first thing, I get a lot of questions and concerns really about school lack of number sense. So, number sense. And I'm not saying it's not, but the first part is you have to make sure that we define number sense in order to really know what they're lacking. Lacking itu apa ya? Apa ketidakpahaman mereka nggak salah ya? And why is it so? So I am going to switch over this out. I'm going to switch over to my screen and share a screen. Okay. Okay. So we're going to talk about what it is and why it is so essential for our students. So this is the most quoted quote about number sense. Nah, ini pengertian ya. She says, the part that I love about this that she said is that it develops gradually as a result of exploring numbers, visualizing them, and repeating them. And to me, that is what number sense is all about. I've said it a ton of times, so if you've never heard this, I'm going to repeat it again. Number sense can't be taught. It is taught. Our kiddos develop that number sense through the experiences that they have. That's why we, unfortunately, I guess we have kids coming in to kindergarten with vastly different number sets because they've had vastly different experiences. And some kids who've gone to preschool for 2 years, who maybe have a parent like me, who does a lot of experiences for them. And then we got kiddos who come in with no experiences. And it's not that they don't understand numbers, they just haven't had experiences with them. Jadi karena belum ada pengalaman ya, belum ada stimulasi
Jadi anak yang punya stimulasi banyak dengan yang sedikit otomatis berbeda ya kemampuannya. So what exactly is number 10? In this quote, she says that it's a good information about numbers and their relationships. And every time that I've seen that quote, it has bugged me. I do not like that part of the quote because it doesn't tell me what to do. How do I teach that? And so it wasn't until I saw John Vanderwall's work and his colleagues in teaching students centered mathematics that he found what I feel like is what number sensitivity is, something tangible that I can take to So they talk about 4 relationships that we need to have to develop their sacred numbers. So here's the first one. The first one is spatial relationships. This goes along with subtyping, how you say it, but it's having a visual to go with a visual. But it's not just having those visuals, but talking about how they relate. So I can have that visual of 3, I can have that visual of 4, but really, what does that tell me about 3 and about 4? What kind of relationship built once we have those visual pictures? If I just have the digit 3 and the digit 4, it doesn't build something for me as a kiddo, right, about what 3 and 4 are. Visuals. So giving kids those visuals to know what the number is the first place to start. Then, once you have those visuals, you can move into the next 3. The second one that they talk about is that kids need to know instantly what is 1 and 2, 4, and less. If I just give a digit 6 and ask the kid what is 1, 4, just knowing that 7, the digit 7 and less doesn't really tell me much about it. But if I have a visual like this math graph, the top one is showing 6, the bottom one is showing 7, that helps me understand better about 6 and 7 and how it is 1 less and 1 more than each other. Okay? The third one is benchmarks 5 and 10. So taking that visual idea, we want to have visuals, so the visuals matter. So I could have a string of 9 things, and say that's a visual representation of 9. It is. But it doesn't help me develop what 9 is relationship to other things. And the benchmarks of 5 and 10 are huge. So taking those 9 things, putting them into the 10 frame helps develop how 9 relates to 5 and how it relates to 10, along with seeing that it's 9 individual things. The last one is being able to understand that a whole can be broken into parts and that parts come together to make a whole. So I know textbooks do a great job of having us break all of these apart. We do lots of activities with number bonds and whatever else you may call them, but being able to show all the parts that make the whole. We'll do that with the numerals, but we also want to do that with the visuals to help kids have the visual aspect. But it's also really important to spend time talking about not just what are all the ways you can break apart 7, but when did you break 7 into a 1 and a 6 versus a 2 and a 5? What's the point of being able to break that apart? Now, here's my spiel a little bit about why it's important, because we have all of these standards being thrown at us, and this is just a sampling of. Iki paham apa enggak? Enggak paham ya? Nggak paham, Bu, Oke. sama sekali. Oke, aku akan menjelaskan pelan-pelan ke kalian. Jadi, setelah anak itu kalian ajarkan short counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kebalikannya mundur. Kemudian kalian mengajarkan mereka korespondensi 1, 1, 1, 2 ya. Kemudian nanti kan transisi ketika mereka sudah bisa menghitung sama bendanya udah pas, kemudian kalian kenalkan pada simbol kan. Jadi menghubungkan antara simbol dengan ketika dia ambil angka ini simbol berapa, ini angka berapa 3, itunya bendanya 3 mana, gitu. Paham ya? Ya. Jadi anak misal sudah mengenal, kalian kenalkan pada konsep bilangan. Jadi setelah anak itu paham konsep bilangan, kalau 10 berarti lambang bilangan seperti apa, simbolnya seperti apa, ya? Bisa dipahami? Nah, baru kalian mengajarkan pada mereka tentang number sense. Ya, ini. Dia juga bingung nih, katanya, bagaimana sih ngajarin number sense pada anak, maksudnya gimana? Ya, jadi yang pertama itu paling gampang gini.
Kalian lihat ini, ya. Halo? Kelihatan nggak? Lihat, Bun. Oke. Ini kan yang satu bentuknya segitiga, satu bentuknya segi 4. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, kalian suruh anaknya suruh ngitung. Nah, kalian suruh ngitung yang sebelah A itu bentuknya geometri. Ini kan spatial relationship. Jadi hubungan antara ruang ya dengan istilahnya jumlah mana yang banyak mana dikit. Ya. Di sini kalian bisa melihat ya, anak disuruh untuk menghitung ya, bentuknya beda ya. Berapa? Untuk yang bentuk segitiga berapa? Dotnya, lingkarannya berapa? Ada 3. Kalau 4, ya yang segi 4 ada berapa? 4. Misalnya kalian taruh di dalam suatu lingkarannya bentuknya sama, kemudian kalian kasih kelereng di situ adalah 5 yang di lingkaran A, kemudian yang di lingkaran B kalian kasih kelerengnya itu misalnya 7. Anak itu disuruh ngitung secara sepintas cepat. Ya. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih sedikit? Bisa dipahami? Jadi walaupun dalam bentuk yang sama, jumlah di dalam lingkaran tersebut, yang paling banyak yang mana? Paling sedikit yang mana? Bisa dipahami? Maksudnya apa tujuannya? Bahwa walaupun dalam bentuk yang sama, bentuk geometrinya sama gitu loh, belum tentu jumlah bendanya adalah sama. Halo, paham nggak nih? Halo? Iya, Bun. Paham nggak? Pernah nggak ngelihat? Kan misalnya di dasarnya itu kan lingkaran, ya kan? Halo? Iya, Bunda. Lingkarannya sama, tetapi di dalam lingkaran itu kamu kasih kelerengnya tuh jumlahnya beda gitu. Antara lingkaran A dan B itu jumlahnya beda kelerengnya. Ya. Nah, kira-kira visualnya anak tersebut gimana? Bisa nangkep nggak perbedaan itu? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Nah. Bisa, Bu. Bun, mohon maaf. Iya, jamnya habis ya. Oke, saya ini mau kita lanjutkan, tuntaskan hari ini. Nanti malam kita ketemu atau sore atau minggu depan. Terserah. Terserah kalian. WA saya ya. Tak tunggu ya WA-nya ya. Iya, Bun. Oke. Nanti akan didiskusikan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Bunda. Sama-sama.